Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Varian Omikron sudah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Untuk itu pemerintah terus berupaya untuk mencegah meluasnya penularan varian Omikron seperti menghimbau masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan, mengurangi mobilitas dan menggencarkan vaksinasi COVID-19 terutama bagi masyarakat yang rentan. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 akibat penularan varian B.1.1.529 atau Omikron. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak panik, namun tetap waspada dan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan dengan disiplin protokol kesehatan, serta mendapatkan vaksinasi. Pemerintah telah menetapkan tanggap darurat untuk mencegah meluasnya varian Omikron di tanah air, seperti menggencarkan whole genome sequencing atau WGS untuk mendeteksi Omikron dan meminta masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri jika tidak ada kepentingan darurat. Selain mengurangi mobilitas, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Selain itu, capaian vaksinasi bagi masyarakat rentan juga digencarkan, seperti vaksinasi bagi disabilitas, lansia hingga anak usia 6-11 tahun. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana strategi pemerintah untuk mencegah varian Omikron meluas di Indonesia, kita akan berbincang bersama Dr. Alexander Ginting, selaku Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi, Dr. Alex. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Pak Alex, kita sudah tahu ada 3 kasus yang terkonfirmasi bahwa 3 kasus tersebut positif Omikron. Bagaimana kemudian update-nya saat ini dan penanganannya, Pak Alex? Ya, jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa sudah dilaporkan ada beberapa pasien dengan positif hasil genome whole sequencing-nya sesuai dengan varian Omikron. Ini artinya bahwa mau tidak mau apa yang terjadi di luar ini terus bisa melanda ke negeri kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyikapinya dengan seksama, dengan respons yang cepat, dengan kewaspadaan yang tinggi, tetapi tidak boleh panik. Karena semua varian ini sebenarnya tetap bisa masuk ke Indonesia sebagaimana yang sudah kita alami, mulai dari varian Alpha, Beta, kemudian digantikan oleh Delta, dan saat ini juga sudah dilaporkan ada varian Omikron. Kendati pun laporan dari luar negeri menyatakan bahwa klinisnya masih ringan dan kemudian tidak membahayakan kecuali penularan yang sangat cepat, tetapi kewaspadaan itu tetap tinggi. Jadi salah satu strategi yang sudah dilakukan pemerintah adalah mengatur aturan tentang masuknya warga negara asing dengan warga negara Indonesia melalui bandara ataupun pelabuhan laut ataupun pelabuhan darat di perbatasan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas laboratorium dan meningkatkan kapasitas pemeriksaan whole genome sequencing bagi mereka yang dinyatakan PCR-nya positif dan kronologis perjalanannya dari negara terjangkit ataupun dari negara luar yang di mana transmisi virusnya sudah terjadi. Dan kemudian untuk di dalam negeri, itu sebagai pertahanan kita, maka kita harus melaksanakan tetap protokol kesehatan semaksimal mungkin. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini harus di atas 95%. Baik untuk mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Dan tidak kalah penting adalah upaya kontak tracing. Pelacakan kontak harus terus dilakukan pada kasus-kasus yang positif, baik termasuk yang kontak erat, demikian juga bagi mereka yang bergejala. Dan kemudian yang ketiga, kita harus tetap mengaktifkan isoter. Jadi bagi mereka yang positif, yang sakit, sebaiknya dirawat di isoter karena mengantisipasi penularan yang cepat. Sehingga dengan demikian tidak terjadi penularan di rumah tangga kalau dia dirawat di rumah. Dan sebagai respons kita juga dalam rangka meningkatkan imunitas, maka vaksinasi merupakan salah satu kunci untuk bisa meningkatkan pertahanan tubuh kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, maka vaksinasi ini harus kita kejar. Baik untuk mereka yang belum vaksin, untuk masuk ke vaksinasi pertama, dan yang sudah vaksinasi pertama untuk menyelesaikan vaksin yang kedua. Dan juga sudah dilaksanakan vaksinasi untuk
anak-anak mulai usia 6 tahun sampai 12 tahun. Dan ini juga menjadi tugas kita bersama supaya bisa kita sukseskan. Dan himbauan juga kepada mereka untuk sementara ini untuk tidak pergi ke luar negeri, karena kita lihat di luar negeri bukan hanya di Afrika saja yang bermasalah, tetapi negara-negara Eropa seperti Inggris dan kemudian di Jerman, kendati pun mereka sudah vaksinasi lengkap dan lebih baik dari Indonesia, tetapi tetap ada lonjakan kasus. Dan lonjakan kasusnya itu ada yang Omikron dan ada yang Delta. Jadi oleh karena itu diharapkan kepada penduduk, kepada warga negara untuk bisa menahan diri supaya tetap ada di rumah, ada di negara kita dan tidak bepergian kemana-mana sampai nanti seluruh kasus ini terkendali. Baik Pak Alex, dengan adanya Omikron ini adakah kemudian penanganan khusus untuk juga mencegah meluasnya? Kalau kita lihat kemarin setelah juga ditemukan kasusnya di Wisma Atlet begitu, Wisma Atlet Kemayoran akhirnya lockdown selama 7 hari. Apakah memang ketika memang ada ditemukan kasus harus ada pelacakan yang begitu ketat, dan juga tadi kalau melihat apa yang Bapak jelaskan mengenai whole genome sequencing juga yang memang harus ditingkatkan, sejauh mana peningkatan itu Pak? Ya, jadi yang penting sekarang adalah bahwa untuk bisa mengetahui seberapa besar tingkat positivity rate di masyarakat, maka yang nggak boleh turun dan kendor itu adalah kontak tracing, pelacakan kontak. Jadi pelacakan kontak itu bukan hanya karena ada kasus, tapi pelacakan kontak itu juga dilakukan kepada mereka yang bergejala, dan pelacakan kontak juga dilakukan kepada mereka yang terkonfirmasi untuk mencari siapa saja kontak eratnya. Dan tentu dalam hal ini pelacakan kontak bukan hanya di Wisma Atlet. Pelacakan kontak juga dilakukan di tingkat desa dan tingkat kelurahan. Pelacakan kontak juga dilakukan di daerah sekolah, di kantor, di daerah pabrik, di mana ada terjadi komunitas, ada orang yang berkumpul bersama-sama dalam waktu yang tertentu, kita harus melakukan pelacakan kontak. Baik terhadap mereka yang terkonfirmasi, baik yang bergejala, baik mereka yang kontak erat. Termasuk mereka yang pulang dari luar negeri, yang sudah lolos dari karantina, tapi jika mereka bergejala, terus akan ada pelacakan kontak. Jadi pelacakan kontak itu adalah bagian daripada tracing, testing, dan treatment. Jadi oleh karena itu, ini hanya bisa dikerjakan baik di tingkat desa dan tingkat kelurahan kalau poskonya itu bisa diaktifkan. Sehingga kita tetap menghimbau agar posko desa yang dipimpin oleh kepala desa, posko kelurahan yang dipimpin oleh lurah, tetap mengaktifkan 3T, 3M, dan mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengetahui dan mengendalikan agar tidak terjadi penumpukan masyarakat, dan juga mengetahui kalau dia bergejala, kalau dia sakit, segera dilakukan perawatan. Dan kemudian melalui posko desa dan posko kelurahan ini juga kita mengajak agar mereka yang belum vaksinasi, belum menyelesaikan vaksinasinya, bisa divaksinasi segera mungkin, khususnya lansia. Jadi ini adalah populasi rentan yang harus kita kejar, termasuk lansia, termasuk disabilitas, termasuk ibu-ibu hamil, termasuk mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik, agar segera dilakukan vaksinasi. Ini merupakan upayanya. Jadi satu, kita mencegah untuk tidak masuk virus ke Indonesia. Yang kedua, kita meningkatkan pertahanan di dalam negeri, mulai dari perorangan, keluarga, di tingkat RT, di tingkat RW, kemudian di tingkat desa, dan di tingkat kelurahan. Baik, yang terpenting tadi juga adalah adanya fasilitas untuk karantina begitu. Bagaimana kemudian Pak Alex kesiapan dari tempat karantina kita sendiri? Kalau kemarin mungkin juga sempat viral bagaimana masyarakat yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri begitu, masih kesulitan mendapatkan isoter. Nah ini seperti apa Pak kondisinya? Ya, jadi memang di bulan Desember ini adalah bulan di mana ada libur tahun baru dan Natal ya. Dan kemudian juga banyak dari luar negeri yang masa kerjanya sudah masuk ke dalam cuti tahunan ataupun juga sudah berakhir kontrak kerjanya untuk menyambung kembali untuk tahun yang akan datang, sehingga banyak yang pulang. Jadi sebenarnya apa yang sudah disiapkan di bandara-bandara ini sebenarnya sudah melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Hanya persoalannya memang sebagai contoh, bisa pada jam tertentu 5 pesawat yang berbadan lebar itu mendarat sekaligus. Jadi akhirnya tentu akan terjadi penumpukan. Kalau satu pesawat misalnya ada 200, kalau 5 pesawat kan berarti ada 1000.
Jadi ini yang terjadi sehingga di dalam checkpoint ini terkesan terjadi antrian yang panjang. Tentu dalam hal ini pemerintah akan menampung dan bagaimana bisa segera menyelesaikan masalah ini dan juga mengatur jam-jam pelayanan yang ada di bandara. Yang kedua, mengingat memang masa karantina bertambah menjadi 10 hari, tentu length of stay di karantina bertambah. Dan dalam hal ini tentu akan ada penambahan tower untuk mereka yang dilakukan karantina. Dan termasuk juga di Wisma Atlet bagi mereka yang sakit juga akan disiapkan dan diperkuat lagi setelah selama ini melandai untuk bisa melayani yang sakit. Jadi setiap orang kita harus bisa mengerti kalau kita sakit, kalau kita bergejala, kalau kita positif itu namanya diisolasi. Kalau kita misalnya datang dari negara terjangkit, datang dari satu tempat untuk mengetahui apakah kita sakit atau tidak, maka itu kita namanya dikarantina. Jadi kalau orang dikarantina pada hari tertentu dia menjadi sakit dan hasil labnya positif, maka dia pindahlah dari karantina ke isolasi. Sehingga tower di isolasi, tower di karantina harus disiapkan kedua-duanya. Baik, ini dia kita juga akan membahas bagaimana kemudian antisipasi ada nanti Nataru begitu ancaman gelombang ketiga terkait juga Omikron sudah ada di Indonesia. Tapi kita harus jeda sejenak Pak Alex. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia.